wabarakatuh. Nama saya Alfia Kansaprata ini di kelas 11 TKJ 4. Open System Interconnection atau OSI Layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Dalam prosesnya, pembuat PC dan pengembang jaringan internet tidak mempraktikkan protokol model tingkat OSI secara default. Alasannya adalah tidak semua proses komunikasi memerlukan langkah-langkah lapisan OSI karena protokol yang lebih sederhana dapat digunakan. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menemukan titik jatuh awal, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecahan masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. Berikut merupakan fungsi pada 7 lapisan OSI Layer. Pertama ada physical, menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Kedua ada data link, mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Ketiga ada network, yaitu mampu menyediakan logical addressing dan menentukan route. Berikut merupakan fungsi pada 7 lapisan OSI Layer. Pertama ada physical, yaitu menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Kedua ada data link, mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Ketiga ada network, yaitu mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Keempat ada transport, yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Kelima ada session, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Keenam ada presentation, mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Terakhir, ketujuh ada application, menyediakan tampilan antarmuka user interface topik pengguna. 7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Selanjutnya ada presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Session layer, lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi information IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koleksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address. 7 ada yang terakhir ada physical layer, lapisan ke-1.
dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, dan pengkabelan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.